Assalamualaikum, nama saya Ilham Pramudia. Saya ingin menjelaskan tentang stack yang ada di C++. Nah, stack itu apa, teman-teman? Stack itu adalah tumpukan ya. Jadi kayak misalnya kita mempunyai sebuah balok. Nah, balok itu kita susun itu dari bawah ke atas. Jadi itu di stack dari 1, 2, 3, 4. Jadi garis kayak gini. Jadi disusunnya tuh setiap penambahan nilai yang dimasukkan. Misalnya nilai yang dimasukkan itu 1, berarti 1 itu di paling bawah, 2 tuh di atas nomor 1, 3 di atas nomor 2, 1, 2, 3, 4 di atas nomor 3, dan seterusnya. Di sini kita langsung mulai aja ke codingan yang saya ingin jelaskan. Di sini saya sudah membuat programnya lebih dulu agar saya lebih mudah menjelaskannya. Kita mulai dari awal. Include IOStream. Include IOStream itu apa? Include IOStream adalah pustaka standar input dan output seperti cout dan in. Lanjut kita itu define max 6. Seperti aslinya max itu kan adalah maksimal. Kita akan membuat stack ini maksimalnya adalah 6. Kita lanjut using namespace std. Nah, std itu gunanya apa? Std ini using namespace std ini agar kita tidak usah menulis di belakang cout itu std-nya 2 ini. Std-nya 2 kali, seperti contohnya seperti ini. Nah, kita nggak perlu buat seperti ini teman-teman. Jadi kita cuma buat cout kayak gini tuh udah bisa jalan. Oke, kita lanjut. Class stack, kita akan membuat class yang bernama stack. Class stack ini berisi in top. In yang top itu apa ya? Yang melihat tampilan paling atas. Gunanya itu untuk melihat stack paling atas gitu. Lanjut in array max. In array ini berfungsi untuk menyimpan elemen di dalam ini ya, di dalam stack itu, nyimpan elemen stack yang akan kita input gitu ya kan. Tadi sesuai nih max kan 6, jadi stacknya itu maksimal adalah 6. Lalu public stack top sama dengan -1. Ini itu codingannya tentang apa? Yaitu kalau di codingan di dalam program kita tuh akan memulainya bukan 1, 2, 3 tapi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita akan mulai dari 0 bukan dari 1. Kenapa ditulis -1? Karena -1 ini menjelaskan adalah 0. Oke, lanjut. Bool is full. Fungsi ini untuk mengecek apakah stack itu penuh. Bool display. Fungsi ini untuk mengecek apakah stack itu kosong. Void push itu untuk kita menambahkan nilai. In pop untuk menghapus elemen paling atas. Jadi kalau misalnya kita sudah menginput elemen 1, 2, 3, nah itu kalau kita pencet pop, nomor 3 itu akan dihapus karena nomor 3 itu paling atas. In pick ini tuh untuk melihat stack tuh paling atas. Stack teratas tuh nomor nilainya itu berapa. Lalu adalah void display. Void display ini fungsinya untuk menampilkan semua stack yang sudah kita input. Void flag itu adalah menghapus semua stack yang sudah kita input. Baiklah, kita akan lanjut ke bool stack is full. Return dalam kurung top sama dengan max -1. Maksudnya gimana? Jika kita ingin menambahkan stack tapi stack udah penuh, stack yang kita ingin input itu tidak akan terinput. Begitu loh. Lalu bool stack is empty. Return dalam kurung top sama dengan -1. Dan ini sama aja. Sebaliknya adalah kan di sini nggak ada max. Di sini kenapa nggak pakai? Karena max ini kan menandakan yang tadi maksimal. Nah, ini sebaliknya. Misalnya stack kita udah kosong gitu. Nggak ada stack yang kita input. Jadi kalau misalnya kita ingin clear atau pop, kalau stack kosong akan ada pemberitahuan. Lanjut ke push. Push ini untuk menambahkan nilai. Nah, kita akan membuat dulu if dulu. Kita akan membuat integer dulu yang x ini. X ini sama dengan nilai yang akan kita input, misal 1, 2, 3 gitu. Kita tulis if dalam kurung is full, dalam kurung lagi. Nah, ini fungsinya apa? Ngecek apakah full apa enggak. Nah, kalau enggak, kalau iya, stack akan penuh. Kalau enggak, nambahin stacknya.
kalau misal belum penuh bakal nambahin stack pertama. Kalau misal udah ada satu akan nambahkan selanjutnya di atas nomor satu gitu. Lalu si out x itu nilainya. Nilai ditambahkan ke stack, misalnya di program akan tulis stack satu ditambahkan ke stack gitu loh. Oke, kita lanjut ke instack pop itu untuk menghapus nilai stack yang paling atas. Misalnya nilai stack paling atas itu adalah 5 atau 6 gitu kan, berapa yang penting dia itu paling atas. Nah kalau kita pop dia akan terhapus. Nah sama seperti sebelumnya tapi di sininya beda, yaitu empty. Kita lihat dulu kalau misalnya di stacknya itu kosong apa enggak. Kalau misalnya kosong, stacknya kan ada pemberitahuan stack kosong. Kalau enggak, stack yang ada di paling atas tuh akan terhapus, begitu loh. Oke, kita akan membuat contoh dua ini. Kita jalankan dulu programnya. Kita akan mulai. Ini akan jadi tampilan menunya. Nanti kita akan menjelaskan ya. Misalnya kita akan nulis 1. Kita akan pilih nomor 1 push. Kita masukkan nilai lagi 1. Nah, ini akan ada tulisan di sini, masukkan nilai 1 ditambahkan ke stack. Nah jumlah stack ada 1. Maksudnya kok 1? Iya, stack ini kan ada 6 nih maksimal. Nilai itu adalah 1. Kita pop. Kita pilih menu 2. Nah nomor 2, 1 dihapus dari stacknya kosong karena kita nggak input, kita belum input lagi. Kita cuma input stacknya yang nilainya 1 gitu. Kita lanjut ke pick. Nah pick ini gunanya apa? Pick ini untuk mengecek stack paling atas ini pick ini tuh berguna ini untuk semua yang ada di program, untuk menambahkan, untuk menghapus, itu akan ditampilkan di sini di pick ini. Soalnya akan dimulai dari atas dulu, kecuali klik itu semua stack itu terhapus dari bawah sampai atas. Kita lanjut ke display. Display ini fungsinya untuk menampilkan stack yang ada yang sudah kita program. Kita akan lihat dulu di sini stack, di sini codingannya if dalam kurung is empty, out stack kosong, mengecek apakah stack itu kosong. Lalu di sini adalah jumlah stack yang tadi tuh, jumlah stack ini nih, jumlah stack mana 1 itu bukan berarti 1 ya, 1 itu adalah nilai di sini tuh. Oke, kita akan lanjut ke clear. Nah, yang clear seperti yang dijelaskan sebelumnya itu menghapus semua stack. Kita akan membuat contohnya di sini. Kita akan menambahkan stack 3 stack misalnya. Ini bebas ya, nilai stacknya berapa aja terserah, yang penting pakai angka. Oh salah, tidak valid, salah pencet saya. Oke, ini jumlah stacknya udah 5, ditambah lagi. Oke, udah nambah, ada 2 stack, kita ambil 1 lagi. Oke, di sini udah ada 3 stack. Kita ingin menghapus semua stacknya, kan kalau di pop kan satu capek ya. Jadi kita akan langsung menghapus semuanya. Kita pencet 3, clear. Dan hasilnya stack dikosongkan, stack semua dihapus, jadi stack kosong yang ada. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Kita akan lanjut ke mainnya, fungsi utama. Buat objeknya dulu, objek stacknya. Lalu kita membuat pilihannya nilai, pilihannya itu integer jadi nilai, bukan karakter. Kita tambah lagi innya itu nilai. Lalu do ini apa? Do ini adalah looping yang untuk menjalankan semua program yang ada yang sudah saya buat ini. Lalu ini adalah tampilan menunya, ya seperti ini tampilan menunya. Lalu scene pilihan, yaitu mengambil input dari pengguna untuk menentukan pilihan dari 1 sampai 5 itu. Dari push, pop, clear, retrieve, dan exit. Retrieve itu adalah menampilkan isi stack paling atas. Yang pick tadi itu termasuk pick sih ini. Oke, switch.
Itu untuk menginput menu yang dipilih. Misalnya tadi case 1, case sama dengan 1 kan, kita akan menambahkan push. Nah case 1 ini adalah push yang tadi menambahkan nilai. Push itu untuk menambahkan stack yang ingin kita input, nilainya itu berapa, bebas. Terus stack sama dengan push, ininya nilainya itu berapa, kita nanti tulis misalnya nilainya 7, 10, 15, 177, 666, terserah. Lalu stack pop yang tadi seperti yang jelaskan itu menghapus stack paling atas. Lalu ketiga adalah clear itu adalah yang tadi ya, menghapus semua stack yang sudah kita input semuanya ya, mau itu stacknya cuma 1, mau stacknya cuma 3, itu terserah, tergantung maksimal stacknya itu berapa. Di sini saya menggunakan angka 6, stack maksimal saya 6 karena nim tag saya itu 6. Case keempat itu adalah yang tadi. Nah case keempat ini retrieve, saya belum jelaskan. Retrieve ini gunanya apa, misalnya kayak kita ini, misalnya kita buat dulu, tambahkan nilai dulu. Maaf salah pencet. Oke, kita buat dulu, masukkan nilainya. Kita membuat semua stack. Oh iya, sebelum itu saya menjelaskan dulu maksimalnya kayak tadi ya. Kita akan menambahkan nilainya dulu. Oke, di sini saya sudah maksimal dan 6 stack, yaitu nilainya 4, stack pertama itu 4, stack kedua itu 2, stack ketiga itu 99, stack keempat itu 85, stack kelima itu 45, stack ke-6 itu adalah 33. Nah, misalnya saya ingin menambahkan stacknya lagi, itu nilainya adalah 37. Nah, nggak bisa, stacknya udah penuh soalnya. Jadi stack yang udah di input yang 6 tadi tuh tetap ada, tapi stack yang nilai stack yang 37 yang ingin kita input itu nggak masuk. Balik ke retrieve itu menampilkan stack paling atas. Kalau kita kan di sini kan 4 paling bawah, 33 paling atas kan. Kita mau kita retrieve. Nah, elemen teratas adalah 33, stack teratas adalah 33. Terus kenapa ini masih ada? Karena ini adalah displaynya. Ini adalah jumlah stack yang display, yang ibarat kalau misalnya kita lihat sebuah toko, misalnya ada sebuah ini kan kotak gitu. Nah, kita akan lihat kita bisa lihat dari paling bawah sama paling atas gitu. Nah, misalnya kita cuma pengen lihat 33, pasti mata kita akan tuju ke nilai 33 tersebut, begitu loh contohnya. Oke, kita lanjut ke tadi exit. Case 5 itu exit. Case 5 ini tarik aja. Kita akan lanjut ke ini default. Default ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini ibarat kan case kita cuman ada 5 nih. Nah, kalau misalnya case kita nulis 6, ininya tuh nggak valid. Apa namanya? Pilihan tidak valid. Contohnya gini, ini ada 5 nih. Kita tulis 6, pilihan 6. Pilihan tidak valid. Begitulah. Oke, kita lanjut ke stack display. Stack display itu adalah yang ini, yang tadi, yang jumlah stack ini, ya, semua stack yang udah kita input atau kosong atau enggak. Kita lanjut ke while sama dengan ini tanda seru sama dengan 5. Maksudnya adalah program looping akan terus berjalan selama pengguna tidak memilih opsi 5. Nah, kita kembali ke ini, case 3, exit. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita tulis ini 5 nih. Nah, di sini juga case 5. Kita tulis di sini 5. Ini akan exit. Programnya itu akan berhenti. Nah, keluar dari program. Jumlah stack terakhir adalah 4, 2, 99, 85, 45, 33. Kalau misalnya jadi kalau ini kan udah berakhir nih, kita akan
Kalau ingin membuat stack lagi, kita harus mulai dari awal. Kita start programnya dari awal lagi. Tinggal kita masukin lagi, pop lagi, clear, ngeliat lagi, exit lagi, return 0 titik koma. Nah, fungsinya adalah program akan berhasil dijalankan dan melakukan apa yang dimaksudkan. Kita akan membuat stack gini. Kita membuat stack. Nah, yang apa yang dimaksudkan itu sesuai isi programnya. Saya membuat stack. Semua yang program yang saya buat ini adalah stack. Jadi kalau misalnya ada yang salah di program saya, akan muncul error. Itu sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.